Selamat datang di channel Oke Green. Pada video kali ini, saya ajak Anda untuk jalan-jalan ke kandang sapi perah milik Pak Didi yang ada di Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Berikut selengkapnya. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Mas. Kabarnya sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau saya lihat ini tadi sapinya juga seger-seger ya Mas ya? Iya, barusan Mas, soalnya sebelum diperes kan harus dimandiin. Oh gitu? Iya. Itu rutin ya Pak? Iya, tiap pagi dan sore. Tiap pagi dan sore? Oh, dua kali sehari? Sebelum diperah, itu sing bawah dibersihkan dulu, dipel. Setelah dipel, dimandiin satu persatu. Ini Pak Didi, saya mau tanya-tanya, pengen tahu Pak Didi ini mulai usaha sapi perah ini sejak kapan Pak Didi? Usaha sapi perah itu sejak tahun 2017. 2017. Ya. Ya, 2017. Itu mulai berapa itu Pak? Dulu mulainya berapa 3 ekor Mas. Soalnya sebelum terjun ke sapi perah dulu di penggemukan, tapi cuma 3 ekor itu aja. Sapi lokal ya? Sapi lokal penggemukan. Cuma limusin sementalnya cuma 3 ekor. Terus berhubung pas saat itu kerjaan sepi kan, saya mancing toh Mas. Mancing di tempatnya orang, kerjaan sepi. Terus kemarin di rumah ada sapi penggemukan 3 ekor. Terus saya berpikir ya mancing sepi, terus kemarin ngono terus neng omah cuman punya aset sapi 3. Terus piye carane ampe biar tetap dapat income tuh gimana? Akhirnya saya berpikir lah, kalau penggemukan mungkin kan bisanya jual kan lama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan kan saya butuh kemasukan. Nah, sementara pas saat itu kerjaan sepi, kan dulu proyek. Di proyek. Akhirnya yang sapi 3 itu saya tukar dengan sapi perah, dengan tujuan kan setahu saya itu kalau sapi perah kan tiap pagi dan sore kan memerah. Dan secara otomatis kan kita punya hasil dari perahan itu loh Mas. Tapi kenapa kok sapi perah? Apakah memang sebelumnya itu sudah punya ilmunya juga untuk melihara sapi perah atau belum? Kalau sebelumnya belum pernah Mas. Sama sekali belum pernah? Sama sekali belum pernah. Bahkan nggak pernah belajar. Cuman punya saudara yang melihara sapi perah. Oh gitu. Cuman lihat. Terus saya tuh bayangkan, wah sapi perah itu enak ya. Maksudnya enak itu tiap pagi dan sore jual susu. Dan secara otomatis kan punya kemasukan. Dan kita kan, aku mengamati saudara saya itu nggak mikir pemasaran. Pokoknya setiap ya diperos langsung dijual, langsung ada yang menerima gitu loh. Saya berpikirnya ke situ. Kalau sekarang ini kan sudah alhamdulillah ada banyak Pak Didi ya? Alhamdulillah sudah 16 ekor ini Mas. 16 ekor? Iya. Berarti kurang lebih selama 2017 itu awal atau akhir 2017? 2017 awal. Awal? Iya. Awal kita hitung 1 tahun berarti 17, 18, 19, 20. Sudah 5 tahun ini Pak Didi ya kurang lebih ya? Ya kurang lebih 5 tahun Mas. Berjalan mau 5 tahunan lah ya, gitu. 5 tahun jadi 16 ekor. Itu semua dari peranaan 3 ekor awal itu atau gimana sistemnya? Oh Mas, dulu 3 ekor kan posisinya kan setelah saya rawat 1 tahun, yang 3 ekor itu bunting semua. Bunting semua. Setelah bunting anaknya keluar. Ya alhamdulillah pas lanang-lanang anaknya. Lanang umur 2 bulan dikasih saran sama kakak saya itu, kakak tetangga saya itu, lek awal penak emang lek untuk tahap awal rasa gede nih. Tahap awal penak emang lek pedete duwe telu, penak emang ngawet dhewe duwe mbuh dhuwit tukokno sing doro meteng ae. Soalnya Mas, untuk tahap awal karo 3 ekor sapi terus mari ngono susune itu di ngopeni sing telu niku. Penak emongi Mas, penak emongi minggu hasilnya
titik banget loh. Terus ya kesuwen nih Pak Didi. Kesuwen nggih. Untuk bisa nambah produksi susunya kan nunggunya itu nanti terlalu lama. Oh gitu. Berarti ini susunya gitu. Misalkan ada yang beranak itu nanti dijual untuk dibelikan yang doro bunting. Doro bunting. Doro bunting. Susunya gitu terus sampai jadi 16. Nggih, Mas. Nggih. Kalau rata-rata per sapi itu per hari ya pagi sama sore itu berapa liter Pak Didi? Kalau per hari per ekor sapi anu Mas itu kalau setelah mana setelah mana itu rata-rata satu ekor sapi sekitar kurang lebihnya sekitar 15 liter 15 liter selama bermana sampai kurun waktu 5 bulan. 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan tuh produksi ini menurun. Oh, berarti untuk puncak produksi itu di awal itu, Pak? Di awal setelah melahirkan. Oh, selama 5 bulan. Nggih. Kalau jangka waktu perahnya itu jangka waktu perahnya berapaan? Kan selama mungkin setelah melahirkan terus mari ngono induknya itu kira-kira jarak 2 bulan kan bahasa Jawa ini berai loh Mas. Oh, berai, minta kawin. Berai ya, minta kawin itu di IB. Nah, di IB kalau jadi ya alhamdulillah, tapi masih pun wis jadi itu diperah terus sampai hamil umur 7 bulan. Gitu. Sampai umur 7 bulan. 7 bulan. Jadi proses apa sih nih? Sapi ini itu istirahatnya cuman hamil 7 bulan toh. Selama kurang lebih 2 bulan istirahat, nggak diperah? Nggak, selama 2 bulan itu nggak diperah. Oh gitu. Jadi, berarti kadang-kadang kalau mintanya kawin itu lama, produksi susunya juga lama. Nggih, lama. Tapi nganu Mas, lek minta kawinnya lama itu ya produksinya menurun. Turun juga. Soalnya yang produksi bagus sih bar lahir sampai kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan. Oh gitu. Dan itu pun tergantung pada faktor makanan Mas menurut saya. Nah, itu. Ini juga yang penting. Faktor comboran gitu. Cara perawatan. Ini nanti termasuk juga kita bahas soal pakan itu tadi. Untuk cara perawatan sapi perah sendiri itu gimana? Untuk apa saja sih yang dilakukan kalau kita punya sapi perah? Pagi gitu misalnya. Oh, berarti rutinitas Mas nggih? Iya, rutinitasnya. Rutinitas pagi, enak emang kalau pagi itu saya mulai itu biasanya jam 5 Mas. Jam 5 pagi udah mulai. Jam 5 pagi itu sudah mulai. Terus awalnya ya membersihkan nimpal Mas, enak emang Mas. Nimpal dulu, bar nimpal dipel tempat. Lantainya dipel. Lantainya ya Mas, dipel. Baru setelah ngepel lantai lagi nyuciin apa jenenge guyang persatu. Didusi ya. Nggih, didusi satu persatu Mas ini. Itu baru bisa diperah. Nggih. Jadi memang didusi lagi kita pakai alat itu digunakan pakai alat. Nggih. Sapi perah itu bisa diperah ketika kondisinya benar-benar bersih dulu tadi Pak Didi. Nggih Mas. Soalnya Mas menurut kula lho nggih, lek memang enggak dimandiin itu dicepi alatnya lho Mas, itu suwi lho Mas. Turunnya susu itu lama. Jadi menurut saya itu otomatis ngomong minta bersih loh menurut saya itu. Lama. Baru setelah itu diperah baru dikasih makan. Nggih. Kalau sistem pakannya sini apa Pak Didi yang diberikan? Biasa Mas konsentrat itu dari KUD. KUD. Itu per sak harganya berapa Pak Didi itu? Per saknya 165.000 Mas. 165.000 itu berapa kilo satu sak? 50 atau? Satu sak 50 kilo. 50 kilo. Yeah. Itu satu sapi sehari itu butuh berapa kilo Pak Didi? Satu sapi. Untuk konsentratnya saja. Iya, konsentratnya toh. Mas, per satunya saya jarang hitung. Per 10 hari Mas ya. Per 10 hari. Per 10 hari itu saya menghabiskan konsentrat sekitar 20
20 sak. 20 sak. Nggih. Sehari 2. Nggih, sehari 2. Kurang lebih 2. Kurang lebih 2. Untuk 16 ekor sapi ini. Untuk nggih, untuk 16 untuk 9 ekor. Kan yang lainnya kan masih beda Mas. Oh, gitu. Nggih. Jadi yang enggak produksi itu sentrate beda. Dosisnya sedikit lah ngasih. Enggak sama dengan yang produksi. Ngasih sedikit. Hijaunya yang banyak. Oh, dikasih hijauan juga. Nggih. Kalau hijauannya ini rumput gajah ini Pak. Iya Mas, rumput gajah niki hijauannya. Berarti ini juga punya lahan sendiri untuk nanam rumput gajah. Untuk rumput gajah ini alhamdulillah punya lahan sendiri. Jadi nggak harus beli setiap hari. Iya. Punya lahan ronggen Mas niki jawane. 2 tempat. Iya, 2 tempat. Kalau campurannya ketika konsentrat ini dicampur sama ini Pak Didi ya, sama gamblong ini ya. Oh nggih. Sama gamblong Mas, konsentrat Mas. Gamblongnya ini sama tepung dele. Oh ada tepung delenya juga. Iya, yang produksi comborannya komposisi ini sentrat, gamblong sama tepung dele. Terus yang enggak produksi cuman sentrat sama gamblong tok. Comborane. Nggih. Kalau gamblongnya ini butuh berapa takarannya? Takarannya permakan lah dong. Per combor per ekor sapi Mas ya. Per ekor sapi sekali combor kira-kira 5 kiloan Mas kira-kira. 5 kiloan. Kali combor 5 kiloan. Sehari sekitar 10 kilo untuk 1 ekor sapi mungkin sekitar 10 kilo. 10 kilo untuk yang produksi. Yang produksi. Kalau untuk pakan ini kan tadi sudah obat-obatan atau vitamin yang mungkin diberikan, ada vitamin juga. Ada Mas, ini Mas. Tiap pagi kalau yang dicombor tiap pagi yang produksi tiap pagi itu dipakai dikasih namanya ini mineral Customix LG nih. Dikasih dikasih yang produksi setiap hari. Tiap pagi aja. Tiap pagi, sore enggak. Kalau yang pedet itu gimana? Yang pedet cuman susu dari induknya. Oh gitu. Nggih, susu dari induknya. Berarti nggak semua susu dijual, jadi beberapa juga disisihkan untuk pedetnya, nggih. Oh, gitu. Sekarang dari 16 itu pedetnya berapa Pak Diki? Yang umur 2 bulan 3 ekor, yang umur berapa ya? Umur kurang lebih 1 tahun 3 ekor. 3 ekor. Ya. Oh gitu. Nah, kalau ngomongin susu sapi perah ini kan setiap hari kan Pak Didi juga dapat pemasukan dari susu. Kira-kira omsetnya aja per bulan itu berapa? Omset per bulan dari sekarang yang produksi 9 ekor ya tadi? Yang produksi 8. Oh 8. 8. Yang satu masih ngering posisi ini. Oh ngering. Ngering itu artinya Mas, posisi hamil 7 bulan. 7 bulan. Ya. Oh gitu. Karena hamil 7 bulan enggak diperes. Namanya ngarani cara Jawane ngering Mas. Ngering. Nggih. Berapa Pak Didi? 8 ekor sapi. 8 ekor sapi per hari ini 100 liter. Oh 100 liter per hari? 100 liter per hari ini. 100 liter. Terus dinominalkan rupiah ya Mas. Dinominalkan rupiah 100 kali 6.000 Mas. Oh sekarang harganya 6.000 ya kalau di sini. 6.000 dikalikan 100 itu per hari. Per hari. Berarti selama 10 hari itu nanti kan sudah dapat 1.000 liter, 3.000 liter. Ya kurang lebih gitu. Nanti tak kasih hitung-hitungan lah di videonya. Kurang lebih penghasilannya segitu. Itu kalau untuk kandang sendiri, ini Pak Didi 16 ekor sapi itu sendirian atau ada yang bantu Mas? Yang ibaratnya yang ngarit lah. Yang ngarit itu ada yang bantu. Terus yang satu orang. Yang nimpal itu ada yang bantu. Jadi yang nimpal sama yang ngarit ada yang bantu. Soalnya kan posisi ini kan setelah
setelah pagi setelah dibersihkan langsung ditumpang nitang dedikan toh Mas. Ayo langsung dibuang di kebun yang agak jauh. Soalnya kan posisi rumah saya kan mepet tonggo toh Mas. Jadi ini limbah itu harus langsung digawa ning kebun loh Mas. Jadi ben sama-sama menjaga loh Mas. Saya mau biar jauh lah ya dengan sini. Kalau kendala dan juga kelebihan dalam memelihara sapi perah itu seperti apa? Kendalanya apa biasanya? Kendala dan kelebihan. Kendalanya dulu lah. Kendalanya mungkin nganu Mas, pas gamblong larang. Oh, harga pakan. Nggih, harga pakan larang nggih. Pakan mahal. Pakan mahal. Sementara kalau untuk harga susu itu gimana? Relatif stabil atau relatif standar Mas? Standar. Standar itu susu. Kita cuman nganu, kena ngomong cari ini anu gue cuman dipakan lah. Kalau harga gamblong mahal kita yang dilebihkan ijonnya, gitu. Rumput gajahnya itu loh Mas. Kadang ya nggak pakai gamblong, tapi like sentrat itu wajib Mas. Sentrat wajib. Soalnya sentrat itu mempengaruhi proses, mempengaruhi kualitas kadar susu. Dulu pernah waktu pertama kali ngopeni sapi perah itu kan Jawane itu kan toh Mas. Jawane ngono namongi produksi masih 3 terus ngopeni pedet telu. Nah Jawane kan disisakan untuk pedete itu kan jualnya kan sedikit toh. Nah akhirnya saya atur karang belum tahu, nggak pernah belajar ya. Saya atur namong 3 itu saya jatah 3 saya jatah per ekornya dulu loh Mas yo. Waktu belajar dulu per ekornya 2 liter. Lah saya kasih dedak jagung. Nah, ternyata pedet itu menurut sing kula ketahui lho nggih. Kula ketahui pedet niku lek umur 0 sampai 3 bulan itu harus susu murni. Soalnya setelah saya campur dedak jagung ada yang mati Mas. Mati? Iya. Oh berarti pernah ngalamin kematian? Pernah juga? Mas, waktu babat dulu, waktu masih 3 ekor dulu, mati Mas pedet saya, mati 1 ekor. Terus saya tanya-tanya ke teman saya, tanya-tanya ke Pak Lek saya, Pak Prapto itu, ternyata itu pedet itu selama 0 sampai 3 bulan harus susu murni, nggak boleh dicampur. Gitu. Nah, kalau pengen dicampur, setelah dipasih susu murni, pakan keringan, sentat keringan itu, ini nggak boleh dicampur. Biasanya kimblek nggak boleh. Selama 3 bulan. Itu nggak makan hijauan juga? Makan. Oh makan hijauan tetap ya? Pedet itu kas doyan hijauan, paling umur seminggu sudah mau hijauan. Kalau posisi sudah besar terus mati itu pernah juga apa enggak? Alhamdulillah aman Mas niki. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Pangestune Mas nggih. Nah, itulah dugaannya lah ya, kendalanya dalam pelihara sapi perah. Kalau sukanya, enaknya sapi perah itu gimana sih? Mungkin bisa dibandingkan ngeten. Sapi yang lain. Lek ukurannya berbandingan Mas nggih. Lek dengan pangklat ukuran berbandingan nilai plus dari sapi perah adalah Mas. Lek menurut kula lho nggih. Menurut saya itu nggih pemasaran Mas. Pemasaran. Jadi kita itu cuman butuh modal, butuh ngopeni sapi, kita nggak mikir pemasaran mau dijual kemana gitu loh. Menurut saya itu gitu loh. Punya produk tapi kan produknya itu sudah ada yang nampung. Sudah ada yang nampung itu loh. Menurut saya ini ngoten loh. Sing kula ketahui ngoten. Jadi plus minusnya ngoten, plusnya gini niku. Dan setiap hari terima uang nih ya. Mas. Per 10 hari. Oh, per 10 hari? Nggih, per 10 hari. Dipotong pakan gitu? Nggih, 10 hari dipotong pakan. Kita tinggal sisa berapa gitu loh. Jadi nggak mikir loh Mas, emang susah ini goblok loh. Yeah. Tapi ini nilainya ratusan juta ini. Yes, alhamdulillah Bang itu nih. Kalau ini tadi kan ngomongin sapi perah. Mulai pakai alat, ini kan juga jarang. Pemula kalau langsung pakai alat kan juga berat ini. Mungkin pesannya untuk pemula, kalau mau pakai alat itu minimal sapi berapa atau gimana sih? Mas, lek pakai alat ini tadi kan belinya alat untuk ini kan juga mahal untuk perah. Nggih. Jadi lek dengan tanglet konten pertanyaan ngoten, itu tergantung Mas. Tergantung pola pikir peternaknya Mas. Lek kalau saya sekarang
kita itu sebelum usaha itu yang harus disiapkan adalah alatnya Mas ternyata. Oh gitu. Nggih. Soalnya dulu saya sebelum punya alat itu 3 ekor nambah 5 ekor. Itu kan belum punya urung duwe wangi apa? Pembantu Mas ya. Belum punya pembantu itu kendalanya Mas. Kekeselan tenaga. Nggih. Soalnya kan masih manual toh Mas. Nah, setelah saya pikir alat itu penting Mas, alat nomor 1. Jadi sekarang kalau bisa itu kalau kita itu usaha itu alat itu nomor 1 dulu. Nomor 1 jadi ini kena omong kok Mas, tenaga ini kan nggak patek kesel, akhirnya nyambut gawe semangat loh Mas. Menurut saya itu gitu. Nggih. Nggih. Karena untuk alat itu seperti yang pernah Pak Didi bilang, alat adalah ranah ilmu ya Pak Didi ya. Artinya ini penting juga. Nggih. Alat itu ranahnya ilmu, mempermudah untuk kita berbisnis lah ini. Untuk soalnya kalau kan Mas, sebelum ngopeni sapi perah itu kan yo pernah dengar lah jatuh bangunnya peternak itu yang saya dengar, saya lihat tuh Mas, setelah penamong ternaknya tambah itu nggak diimbangi dengan alat. Lah ternak tambah nggak diimbangi dengan alat, terus posisi ini pakane mahal. Lah akhirnya kan tolano mentalnya kan ngedrop toh Mas. Wes kesel ternyata dikrusne dengan pakane turane megur sedikit. Tapi setelah kita punya alat kan keinginan bertahan kan mesti toh Mas. Lah duwe alat soalnya kan mosok arepe gluntikan lah kan kadung duwe alat tok. Kan ngoten toh Mas. Akhirnya kan bertahan ngoten lho. Makanya lek menurut kula itu lek sekarang no sebelum mulai usaha sapi perah itu disiapne pertama itu mental, kedua alat, menurut kula ngoten. Nggih. Terakhir barangkali ada saran untuk pemula yang ingin memelihara sapi perah, ingin terjun di dunia sapi perah. Lek menurut saya sederhana Mas, menurut saya itu sebelum kita melangkah ke sapi perah itu lek menurut saya itu ditanya dulu, saya itu ngopeni sapi itu dalam rangka penake ngomong golek duit apa penake ngomong hobi apa piye itu dijelas penake ngomong dianu dulu lah penake ngomong. Soalnya ngene Mas, awake dhewe sing dituju duit itu kadang awake dhewe Mas milih suatu kerjaan itu terserah, penting duitnya oke, nggak seneng nggak apa-apa. Tapi ketika awake dhewe melangkah ke situ kadang itu lek menurut kula lho nggih, menurut kula tuh lek awale ngono tok engko lek begitu kuwi enggak ngusaha duit, kuwi mesti ditinggal Mas. Nggih. Nah, tapi lek awake dhewe penak omong siji demen di dalam bidang usaha kuwi meskipun mengalami pasang surut itu enggak nemen-nemen dipikir no Mas. Soalnya kan wis demen. Syukur bae demen terus mari ngono terus duwe hasil. Itu maksud saya gitu. Jadi sing di menurut kula menurut awal pertamane sering sapi perah ngene Mas. Penak omong itu duwe suka enggak penak omong terhadap ternak, dunia ternak itu suka apa enggak kan soalnya mesti mengalami siklus toh Mas. Iya. Nggih, jadi lek enggak di ngonokne kadang ketika siklus turun itu mesti berpikir banting setir atau banting usaha ngoten lho Mas. Nah, menurut saya itu babat itu kan gampang toh Mas. Iya. Babat itu gampang, yang paling sulit adalah mempertahankan biar tetap eksis loh. Jadi ini wong-wong sing genah-genah kalau Mas. Oke. Nggih. Terima kasih Pak Didi waktunya. Nggih, sami-sami Mas. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat. Amin. Untuk teman-teman kita yang mau terjun di dunia sapi perah. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.